Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda ditentukan oleh masa lalu? Bahwa trauma masa kecil, kegagalan di masa remaja, atau lingkungan yang tidak mendukung telah mengunci pintu masa depan Anda? Atau mungkin Anda merasa kebahagiaan Anda bergantung pada pengakuan orang lain? Anda bekerja keras, berpakaian rapi, dan menjaga sikap hanya agar tidak ada yang membenci Anda. Tapi ironisnya, semakin keras Anda mencoba menyenangkan semua orang, semakin jauh Anda dari kebahagiaan sejati. Bagaimana jika saya katakan bahwa semua alasan ini hanyalah kebohongan yang Anda buat sendiri? Bagaimana jika trauma itu sebenarnya tidak ada? Selamat datang di pembahasan buku Berani Tidak Disukai, sebuah fenomena dari Jepang yang telah mengubah jutaan nyawa di seluruh dunia. Buku ini bukan sekedar motivasi murahan. Ini adalah sebuah radikalisasi pikiran yang didasarkan pada ajaran Albert Adler, salah satu raksasa psikologi selain Freud dan Jung. Melalui dialog antara seorang filsuf bijak dan seorang pemuda yang penuh amarah, kita akan dibenturkan pada kenyataan pahit namun membebaskan, bahwa kebahagiaan adalah pilihan, dan langkah pertamanya adalah memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Bersiaplah, karena setelah menyimak ini, cara Anda memandang dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Mengenal psikologi Adler, teleologi versus etiologi. Buku ini dibuka dengan sebuah konsep yang sangat kontroversial, yaitu penolakan terhadap trauma. Dalam psikologi Freudian, yang umumnya kita kenal ada istilah etiologi atau studi tentang sebab akibat. Kita percaya bahwa kondisi kita hari ini adalah akibat dari kejadian masa lalu. Namun, Ichiro Kishimi dan Fumite Koga memperkenalkan pandangan Adler tentang teleologi. Teleologi mengajarkan bahwa kita tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu, melainkan oleh tujuan yang kita tetapkan sendiri atas pengalaman tersebut. Seseorang tidak mengurung diri di kamar karena mereka mengalami trauma di masa lalu. Mereka mengurung diri karena mereka memiliki tujuan untuk tidak ingin keluar atau berinteraksi dan menggunakan trauma sebagai alasan yang nyaman untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang merasa menjadi korban keadaan. Pemisah tugas atau kunci ketenangan batin. Salah satu konsep paling revolusioner dalam buku ini adalah pemisahan tugas. Menurut Adler, hampir semua masalah dalam hidup manusia berasal dari hubungan interpersonal. Mengapa? Karena kita sering mencampuri tugas orang lain untuk membiarkan orang lain mencampuri tugas kita. Intinya sederhana, pikirkan siapa yang akan menerima konsekuensi dari keputusan ini. Jika jawaban Anda adalah Anda, maka itu adalah tugas Anda. Apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, apakah mereka menyukai Anda dan atau membenci Anda, itu bukanlah tugas Anda. Itu adalah tugas mereka. Saat Anda berhenti memikul beban penilaian orang lain, Anda akan merasakan kebebasan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Gaya hidup adalah pilihan. Buku ini menekankan bahwa apa yang kita sebut sebagai kepribadian atau karakter sebenarnya adalah gaya hidup atau lifestyle. Dan gaya hidup ini bukanlah sesuatu yang permanen. Kita sering memilih untuk tidak bahagia karena kita merasa menjadi tidak bahagia itu lebih aman dan mudah dikelola daripada resiko yang muncul saat kita mencoba berubah. Filsuf dalam buku ini menantang pemuda tersebut dan kita semua untuk menyadari bahwa kita memilih gaya hidup kita saat ini. Jika kita ingin berubah, kita bisa melakukannya sekarang juga, tanpa perlu menunggu hari esok atau bantuan dari orang lain. Namun, perubahan memerlukan keberanian yang besar. Kontribusi pada komunitas sebagai tujuan akhir. Setelah kita berhasil memisahkan tugas dan menjadi mandiri, apakah itu berarti kita menjadi egois? Tidak. Adler menjelaskan konsep community feeling, kebahagiaan sejati didapat ketika kita merasa berguna bagi orang lain. Namun, perbedaannya adalah kita berkontribusi bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, karena itu adalah tugas orang lain, melainkan karena kita memang ingin menjadi bagian yang bermanfaat bagi komunitas. Kesimpulan, keberanian untuk menjadi biasa. Banyak orang merasa menderita karena mereka terobsesi untuk menjadi spesial, entah itu sangat jenius atau sangat menderita sekalipun.
Buku ini mengajak kita untuk memilih keberanian untuk menjadi biasa, menghargai momen di sini dan saat ini tanpa terbebani oleh bayang-bayang masa lalu atau kecemasan akan masa depan yang belum terjadi. Catatan penutup untuk audiobook. Buku ini sering dijuluki sebagai Marie Kondo untuk jiwa. Jika Marie Kondo membantu Anda membuang barang-barang fisik yang tidak lagi memberikan kebahagiaan, buku Berani Tidak Disukai akan membantu Anda membuang beban emosional dan ekspektasi sosial yang selama ini membelenggu jiwa Anda. Ichiro Kishimi yang telah mendalami filosofi klasik barat dan psikologi Adler selama puluhan tahun, bersama Fumite Koga berhasil mengemas pemikiran yang sangat berat menjadi dialog yang renyah, namun sangat tajam. Buku ini adalah sebuah undangan untuk masuk ke balik pintu pemahaman baru tentang kehidupan. Apakah Anda sudah siap untuk tidak disukai demi kebahagiaan sejati Anda?